Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Nova. Siang Bu STT. Ini nih, Ya, berdasarkan janji kita yang kemarin, hari ya, ini kan saya ingin melakukan supervisi akademik dengan oke. Pak Nova. Gimana jadi hari ini? Jadi Bu, karena saya sudah persiapan Oh, segalanya. nah sebagai awal, sebelum mengawali Nova nanti melakukan coaching dengan siapa kali ini Pak Nova? Nanti saya coaching dengan Buah Bu. Wah, yuk. Ya, dengan Nah, Buah Bu. saya tanya dulu nih sebelum Pak Nova nanti melakukan coaching. Nah, kira-kira Bapak ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana ini? Ya. Dalam beberapa kompetensiku, saya kelihatannya ingin mengembangkan bagian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi Pak Nova menginginkan nanti Iya, secara spesifik Pak Nova ingin gitu. membantu Pak Nova dalam meningkatkan kompetensi yang pertanyaan berbobot itu tadi. Bagaimana sih penilaian Pak Nova sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Ya, saya rasa masih ada sedikit kurang ya, kalau saya bilang. Makanya saya ingin apa, ada diskusi ini dulu, jadi nanti biar bertambah begitu. Jadi khususnya kompetensi ini saya dapat tingkatkan bila mana saya coaching dengan teman atau dengan murid juga nanti bisa maksimal gitu. Tanya gitu ya. Ya, harapannya begitu. Nah, harapan dari observasi ini yang akan kita lakukan bersama ini apa? Menurut Pak Nova apa yang ingin diharapkan? Ya, yang pasti dapat memaksimalkan kemampuan coach saya, ya, coach secara maksimal, secara potensinya, akademik ataupun bakat minat, ya kompleks semuanya. Jadi Berarti nanti saya akan berusaha menilai Pak Nova sesuai dengan rubrik penilaian. ya, Jadi bagaimana Pak Nova melakukan coaching dengan Bu Wahyu. ya, Kita akan sama-sama melihat rubrik penilaiannya dan nanti akan saya berikan umpan balik ya, atau refleksi setelah Pak Nova selesai melakukan coaching dengan Bu Wahyu. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Estuti Pak Nova. Pagi Bu. Iya, selamat pagi. Ya pagi menjelang siang. Pagi menjelang siang ya Pak ya? Iya, ini sudah. Sudah lama menunggu tadi Pak? Ya, sebentar Bu. baru aja. Bu Wahyu, terima kasih. Kemarin kita sudah janji nih Bu ya. Ya. Akan membahas apa? Sedikit permasalahan, yang panjenengan alami. Ya. Nanti kita diskusikan bersama. Siapa tahu nanti ada jalan keluar yang terbaik gitu. Ya. Berarti panjenengan kemarin ada beberapa masalah ya Bu? Iya. Gini loh Pak Nova, di kelas saya tuh ada yang dia tuh beraktif, dia tuh suka jahil sama temannya, Iya. suka mengganggu temannya. Terus nanti kalau temannya diganggu kan tidak terima, nanti terus bertengkar, terus mesti ada salah satu yang menangis. Dan jam pelajaran seperti itu. Nah, makanya itu sangat mengganggu suasana di kelas menjadi tidak kondusif gitu loh. Rencananya ya sudah buat rencana apa dalam masalah itu panjenengan? Sebenarnya Apakah sebenarnya untuk anak ini memang karena memang hiperaktif sehingga kurang bisa fokus. Nah, saya mencoba dalam pembelajaran yang diferensiasi, tujuannya supaya anak ini bisa istilahnya berubah menjadi lebih bisa fokus lagi dan tidak mengganggu temannya. Itu saya coba dengan pembelajaran berdiferensiasi. Oh iya. Sudah ada perkiraan Bu nanti kira-kira berhasil apa tidak nanti program yang dengan rencanakan ini? Ya harapannya sih semoga berhasil ya Pak Nova, karena memang kondisi ini sangat mengganggu sekali terutama untuk teman-temannya saat pembelajaran. Mereka menjadi tidak bisa konsentrasi, tidak bisa melaksanakan
KBM dengan baik lah istilahnya seperti itu. Nanti rencananya sudah matang ya, Iya. di Panjenengan akan lakukan gitu. Iya. Kemudian sampai saat ini sudah ada kesempatan yang Panjenengan miliki gitu. Ya sejauh ini rencana kedepannya nanti saya akan tetap mengajak rekan guru untuk kolaborasi, terutama pada Indah, karena Ya. memang saya ingin beliau bisa membantu saya, terutama untuk mengkondisikan siswa tersebut supaya tidak lagi terlalu aktif di kelas, tidak mengganggu temannya, tidak jahil lah istilahnya seperti itu. Skala sekarang mungkin dari 1 sampai 5 sekarang ini anak tersebut dianggap berapa? 1 sampai 5. Kalau saya lihat, saya amati anak ini di skala 5. 5 ya. Saya pengennya itu setelah nanti saya terapkan model pembelajaran berdiferensiasi, setidaknya bisa naik ke level yang lebih tinggi ya. 8 atau 9 Misalkan lah. 6 sampai 8 harapannya Iya, ya harapan mungkin saya. 6 sampai 10 ya harapannya 8. Iya, Sudah bagus. Nah, kekuatan apa yang nanti Panjenengan kira-kira bisa lakukan? Kekuatan yang Panjenengan miliki kira-kira Kekuatan saya sejauh ini tadi mencoba dengan model pembelajaran baru, kemudian lebih banyak kepada alat peraga yang nyata, ya. karena anak ini kan termasuk dalam kinestetik, Iya, betul. Sehingga saya mencoba melakukan pembelajaran dengan menggunakan alat-alat yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian nanti kira-kira ada hambatan atau tidak Bu yang menghambat rencana Panjenengan? Hambatan atau Kalau hambatan kemungkinan ada juga, Pak. ada ya Bu ya? Ya, karena ya itu tadi anak ini memang setelah saya pelajari dari latar belakang anak ini nih ditinggalkan ayahnya pergi bekerja luar kota, Oh, gitu. sedangkan ibunya sibuk mencari nafkah, sehingga di rumah anak ini kurang perhatian, kurang komunikasi juga dengan orang tuanya, atau mungkin saat-saat jam belajar tidak didampingi orang tuanya, sehingga kalau istilahnya anak ini tumbuh sendiri seperti itu. Pendampingannya masih sangat kurang Bu ya. Oke, terima kasih. Kemudian nanti ada opsi yang bisa dilakukan, misalkan opsi yang pertama hambatan itu muncul, kira-kira ada opsi tambahan mengatasi itu ada? Kalau dari model pembelajaran itu nanti kok belum bisa, saya coba berusaha pakai ini tadi dengan menggunakan alat peraga yang nyata yang ada di lingkungan sekitar. Ya semoga saja anak bisa bisa menerima lah istilahnya, bisa fokus pada pembelajaran. Kemudian saya juga berusaha untuk komunikasi juga dengan orang tuanya, terutama ibunya yang ada di rumah, dengan harapan bisa sedikit memberikan perhatian pada anak ini, sehingga mungkin kedepannya anak ini tidak lagi usil dan. Oke Bu Wahyu, tadi Panjenengan sudah menjabarkan Pak, semua rencana dan opsi-opsinya sudah ada gitu. Nah, kita lanjut terkait dengan actionnya atau pelaksanaannya nanti gitu ya Bu ya. Rencana utamanya apa Bu nanti dalam mencapai tujuan ini Bu? Rencana utamanya goalnya apa begitu? Ya setidaknya anak ini bisa fokus di pembelajaran, tidak tidak jahil lagi, tidak mengganggu anak atau teman yang lain, sehingga kalau mengganggu ini juga temannya otomatis jadi gaduh Pak. Nah kalau gaduh kan otomatis tidak bisa istilahnya pembelajaran tidak bisa mereka terima dengan baik. Kemudian mereka akan cenderung untuk melayani si anak jahil ini tadi. Kalau tidak terjadi pertengkaran mungkin masih bisa, kalau terjadi pertengkaran sampai mereka ada salah satu yang menangis, nah ini kadang-kadang saya sebagai guru juga merasa kewalahan juga menghadapi anak ini. Jadi yang jalan di grup kelas kan ada WA grup dengan wali murid, itu saya juga saya konsultasi juga dengan orang tua anak ini, saya coba bicara, saya coba istilahnya mengevaluasi kegiatan anak ini di rumah seperti apa, kemudian saya ajak ibunya sharing, mungkin ada kesulitan atau mungkin ada
hal-hal yang memang perlu saya tindak lanjuti sebagai guru gitu. Setidaknya kalau di sekolah dengan gurunya, saya juga pengennya di rumah itu juga ada perhatian juga dari orang tuanya. Dan kemudian strategi yang dengan buat ini sudah direncanakan. Kalau berarti Sudah Pak. gitu. Saya konsultasi juga dengan Bu Indah tadi. Untuk kedepannya langkah apa yang perlu saya ambil sehingga tujuan saya pada anak ini bisa tercapai. Sudah cukup matang ya, Iya. Bu ya. Kemudian jangka waktu yang apa dengan harapkan nanti kira-kira seberapa lama begitu? Ya, Cara-caranya. pastinya saya akan mengevaluasi selama 1 sampai 2 minggu lah. Apakah nanti setelah saya terapkan model tadi yang saya inginkan, apakah sudah sesuai dengan nanti yang tujuan saya tercapai apa belum? Jadi selama jangka waktu 2 minggu ini saya akan melihat dan mencatat perubahan signifikan pada anak. Perkembangannya Iya, bagaimana? Betul. Tapi setelah ada evaluasi nanti tetap ada ya, tidak lanjut lagi. Ada ya, Bu, tentu ya? saja Pak. Saya tetap akan terus membimbing anak ini secara personal sampai anak ini benar-benar bisa ya mengikuti apa yang Dengan inilah guru inginkan lah. ya, dan bisa inilah kemampuan dengan Iya, teman-temannya. betul. Sudah ada gambaran berhasilannya, Bu? Kira-kira nanti bagaimana? Sudah ada gambaran? Untuk gambaran keberhasilan setidaknya setelah tadi di level 5, Ya, saya berharap nanti bisa naik di level 8. oke, ya. Gambarannya seperti itu. Ada upaya dari panjenengan nanti kira-kira untuk mencegah atau mengantisipasi terjadinya hambatan atau gangguan begitu, kira-kira sudah ada upaya belum yang disiapkan? Untuk upaya karena di SD itu ada LCD ya Pak, saya mencoba juga akan Disiapkan juga ya? saya siapkan juga alat itu, kemudian nanti saat pembelajaran saya bisa menyelingi di tengah-tengah pembelajaran dengan ice breaking supaya anak ini kembali lagi ke fokus ke pembelajaran, tidak lagi mengganggu temannya. Mungkin akan melupakanlah sifat jahilnya tadi Pak, gitu. sifat keinginan jahil pada teman. Jadi bisa mengurangi itu. Betul. Tidaknya dengan ice breaking mungkin anak akan lupa, saya tadi pengen menjahili karena ice breaking jadinya lupa. Iya. Begitu maksud saya. Gitu. Apa saja nanti yang diperhatikan sebelum melaksanakan rencananya? Ya setidaknya apa saja ya? Apa ya Pak? Perlu saya setting juga kelasnya karena anak ini termasuk kinestetik tadi. Iya. Mungkin kan gaya belajarnya berbeda juga dengan teman-teman. Dengan yang lain secara umum. Saya kelompokkan sesuai dengan gaya belajar anak tersebut, dan saya mencoba istilahnya menggali bakat dan minat anak ini. Mungkin dengan fokus menggambar atau mungkin juga bisa juga melalui musik. Paling tidak mengurangi gerak-geraknya tidak mengajarkan. Komitmen dari panjenengan nanti apa? Komitmen saya untuk melakukan terus mencoba sampai ada perubahan pada. Ya kalau belum ada dievaluasi lagi, ditindaklanjuti lagi, begitu ya. Siapa dan apa nanti membuat Anda bertahan terjebak? Saya berusaha dengan Bu Indah. Ya. Kerja saya nanti saya berusaha untuk sesuai dengan komitmen awal saya. Ya. Bahwa anak ini memang butuh bimbingan khusus, pertama karena memang terlalu beraktif di kelas, mengganggu temannya, sehingga karena saya merasa kewalahan, setidaknya saya ada teman satu guru, saya memiliki komitmen untuk membantu. Oh iya. Kemudian bagaimana tindak lanjut setelah kita melakukan coaching ini? Saya akan selama saya evaluasi dulu ya Pak. Saya coba terapkan juga modelnya kepada anak. Satu minggu 2 minggu saya evaluasi. Semoga saja bisa mencapai tujuan. Gitu. Jadi dimatangkan semuanya, dievaluasi lagi. Kira-kira alat atau instrumen apa yang sesuai begitu ya, biar sesuai dengan badan Anda. Apakah Anda nanti berani bertanggung jawab secara keseluruhan bila mana
program ini berhasil atau mungkin perlu evaluasi atau mungkin dapat gangguan hambatan tersedia ya Bu ya, Tentu saja Pak, itu adalah tanggung jawab saya sebagai guru kelas ini pertama. Kemudian membimbing anak ini adalah tanggung jawab saya juga. Ya. Kemudian supaya bisa mencapai tujuan seperti yang saya harapkan nanti itu juga merupakan tanggung jawab gitu. Oke. Terima kasih. Mungkin ada yang perlu kita diskusi lagi Bu atau sudah cukup? Saya merasa lega. Ya, sudah cukup ya. Lega loh karena dengan melakukan perbincangan ini dengan Pak Nova, saya mendapatkan ide atau solusi dari masalah yang saya hadapi. Ya. Terima kasih sekali loh Pak Nova. Semoga bermanfaat Bu. Iya Pak. Semoga nanti ada perubahan segera. Iya Pak. Harapan panjenengan tercapai ke tersebut ya Bu ya. Suasana kelas menjadi lebih kondusif dan hasil belajar secara keseluruhan juga tetap maksimal begitu Bu. Pak Nova, terima kasih saya mengganggu waktunya. Oh, enggak apa-apa Bu. Mohon maaf saya kembali ke kelas Iya, dulu ya Pak iya, Nova. iya. Mari Bu Estudi. Terima kasih Bu. Iya. Wahyu. Nah, gimana Pak Nova nih? Barusan Pak Nova sudah melakukan Betul. kegiatan coaching dengan Coaching. Bu Wahyu. Nah, setelah melakukan kegiatan coaching tadi, bagaimana Pak Nova menilai sendiri nih performa Pak Nova Ya. dalam kompetensi tadi? Ya, saya rasa cukup bagus Bu. Ada peningkatan. Karena biasanya juga saya kurang nyaman, kurang enjoy gitu. Tapi kali ini saya usahakan ya karena saya ingin meningkat Ya. aspek khususnya itu bukan seperti pertanyaan yang bobot, maka saya counter dulu ya kan, Ya. biar pertanyaan bisa saya utarakan satu-satu. Ya. Coach saya tadi Bu Wahyu juga bisa mengajukan pertanyaan ataupun feedback kalian yang coaching juga. Tapi dari jawaban Pak Nova menilai performa Pak Nova itu sudah lebih baik Iya, dari sudah lebih baik pastinya. coaching-coaching yang kemarin Iya, pernah iya. dilakukan. Iya, betul Bu. Ya. Dilakukan sudah lebih baik. Pak Nova menilai seperti itu. Setelah ini, tadi kan Pak Nova menilai performa Pak Nova. Nah, Ya. saya kan tadi sudah mengamati bagaimana performa Pak Nova ketika melakukan coaching dengan Bu Wahyu. Gimana saya boleh mengutarakan pendapat saya? Iya, boleh Bu. Nah, setelah saya amati dengan tadi Pak Nova ketika melakukan coaching dengan Bu Wahyu, memang saya lihat prosesnya sudah baik ya, sudah baik. Pak Nova sudah bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang runtut, yang sesuai dengan alurnya. Kebetulan kan tadi menggunakan alur kita ya Pak Nova ya. Nah, Pak Nova sudah sudah menyampaikan tujuan, sudah menggali informasi melalui identifikasi, sudah menanyakan rencana aksi dari Bu Wahyu tadi, kemudian juga tanggung jawab dari coach itu sendiri seperti itu. Nah, tadi saya menilai sudah baik, sudah bagus sekali, sudah runtut ya pertanyaannya. Nah, gimana menurut Pak Nova dengan penilaian saya seperti apa nih? Iya, kelihatannya sudah sesuai Bu. Sudah sesuai dengan penilaian Pak Nova tadi. Iya, sesuai dengan apa yang telah saya lakukan gitu. Kurang lebihnya begitu. Ya. Namun demikian, saya tadi juga ada melihat yang mungkin masih bisa dikembangkan. Misalnya ketika tadi Pak Nova mengajukan pertanyaan, misalkan muridnya dari level berapa gitu, dari 5 sampai 6 sampai 10 ada sampai level berapa. Kemudian Bu Wahyu dari coach sendiri menjawab level 8. Nah, tadi mungkin bisa lain waktu itu, jadi nanti ke depannya Pak Nova bisa menanyakan berdasarkan apa jawaban dari coach itu sendiri. Oh, gitu. Nah, misalkan Bu Wahyu tadi menyampaikan level 8. Nah, Pak Nova nanti bisa menanyakan usaha apa yang sudah Bu Wahyu lakukan untuk mencapai ke level 8 murid itu tadi. Jadi saya melihat tadi memang pertanyaannya runtut, cuman kurang bisa menangkap jawaban dari coach itu sendiri. Jadi kayak tadi ya yang level itu mungkin Pak Nova bisa menimbali dengan pertanyaan yang sesuai dengan jawaban dari coach itu sendiri. Tadi waktu Bu Wahyu menyampaikan level 8, Pak Nova mungkin bisa menanyakan usaha apa yang sudah dilakukan untuk
menaikkan sampai ke level 8. Jadi Pak Nova langsung menanyakan untuk hambatan kalau tidak salah ya tadi seperti itu. Nah mungkin itu saja untuk yang kurang sesuai ini. Nah setelah tadi Pak Nova coaching nih, apa sih yang mungkin bisa Pak Nova rencanakan ke depannya dengan coaching tadi? Ya, yang pasti kompetensi ini saya rasa sudah cukup matang ya. Nanti akan saya coba dengan satu atau dua kompetensi yang lain gitu. Melakukan coaching tapi dengan kompetensi yang lain sebenarnya gitu. Jadi Pak Nova ada rencana untuk meningkatkan kompetensi yang lain. Iya. Misalkan apa namanya aktif, tadi kehadiran penuh gitu. Iya, betul. Kira-kira rencananya kapan ini? Mungkin Pak Nova ada rencana untuk meningkatkan kompetensi. Ya, minggu depan bisa nanti. Ya, akan segera saya mulai begitu. Nah, kira-kira dengan siapa yang mungkin bisa membantu Pak Nova agar bisa meningkatkan kompetensi tersebut? Ya, nanti dengan teman-teman rekan sejawat yang tentunya lebih punya kemampuan ya, punya kemampuan kompetensi itu nanti akan saya mintain tolong kerjasama kita lakukan coaching atau latihan bersama beliau gitu. Memang dengan coaching ini memang kita harus sering-sering latihan ya. Jadi kata jam terbang itu memang sangat mempengaruhi bagaimana kita bisa berpenampilan baik ketika kita melakukan coaching. Tadi sudah saya amati Pak Nova, saya sudah mendapatkan hasilnya, evaluasinya, kemudian nanti evaluasinya akan saya saya catatkan dalam form supervisi akademik yang nantinya bisa Pak Nova gunakan untuk refleksi atau bahan evaluasi ke depannya, sehingga nanti diharapkan Pak Nova bisa lebih meningkatkan kompetensi dari kemampuan coaching Pak Nova. Nah, sebagai penutup ini apa nih yang Pak Nova bisa dapatkan dari proses supervisi akademik ini? Iya, yang pasti saya mendapati apa yang telah saya rencanakan itu terlaksana dengan baik atau tercapai. Ya paling tidak ada peningkatan dari kompetensi yang saya harapkan gitu ya. Jadi memang ada perubahan, ada peningkatan ya itu gitu. Ya, memang pentingnya supervisi akademik seperti itu ya Pak Nova. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, kita bisa disupervisi dengan supervisor dengan harapannya nantinya kita mendapatkan evaluasi atau umpan balik yang lebih baik untuk meningkatkan kompetensi kita. Pak Nova ya. Saya kira cukup sekian supervisi akademik pada hari ini. Nanti kita bisa bertemu lain waktu. Saya tunggu lagi tindak lanjut dari kegiatan coaching tadi. Nanti kita bisa ngobrol lagi, kita lakukan diskusi lagi, mungkin beberapa waktu yang depan. Terima kasih sekali ya Pak Nova atas waktunya. Semoga apa yang sudah kita lakukan pada hari ini bisa bermanfaat untuk pengembangan kompetensi Pak Nova. Kalau begitu saya permisi dulu Pak Nova. Terima kasih Bu. Sama-sama.